Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 8 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor Valentino Pandelaki dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, Senin 8 Juni 2026, hari biasa, pekan biasa ke-10. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, jika ditanya apa yang paling dicari manusia dalam hidup ini, mungkin sebagian besar akan menjawab kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia. Ada yang mencarinya melalui pekerjaan yang sukses, harta yang cukup, kesehatan yang baik, atau keluarga yang harmonis. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun Injil hari ini menunjukkan bahwa cara Tuhan memandang kebahagiaan seringkali berbeda dengan cara dunia memandangnya. Dalam Injil, Yesus naik ke atas bukit dan menyampaikan sabda bahagia. Yang menarik, orang-orang yang disebut berbahagia oleh Yesus justru adalah mereka yang menurut ukuran dunia sering dianggap kurang beruntung. Orang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, bahkan mereka yang dianiaya karena kebenaran. Mengapa mereka disebut bahagia? Jawabannya, karena kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus bukan pertama-tama soal keadaan lahiriah, melainkan soal hubungan dengan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang sadar bahwa hidupnya bergantung pada Tuhan. Orang yang berduka cita tetap berbahagia karena mereka tidak berjalan sendirian. Tuhan sendiri hadir untuk menghibur mereka. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran berbahagia karena mereka sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, yakni kehendak Allah. Seringkali kita berpikir bahwa kita baru bisa bahagia jika semua masalah selesai. Kita dapat berkata, kalau ekonomi kita sudah membaik, saya akan bahagia. Kalau pekerjaan lancar, saya akan bahagia. Kalau tidak ada masalah lagi, saya akan hidup tenang. Namun pada kenyataannya,
selalu ada tantangan baru dalam hidup. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak menunggu keadaan menjadi sempurna. Kebahagiaan sejati lahir ketika kita menemukan Tuhan di tengah situasi hidup yang sedang kita jalani saat ini. Sabda bahagia hari ini bukan sekedar daftar moral, daftar nasihat moral. Sabda bahagia adalah undangan untuk percaya bahwa Allah bekerja bahkan ketika keadaan belum ideal. Orang yang berbahagia adalah orang yang tetap berpegang pada Tuhan, tetap berbuat baik, tetap membawa damai, tetap mengasihi, meskipun dunia di sekitarnya tidak selalu mendukung. Hari ini kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, di manakah saya mencari kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan saya hanya bergantung pada keadaan yang baik? Atau saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan bekerja bahkan di tengah kesulitan? Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan hidup tanpa salib, melainkan hidup bersama Kristus. Sebab ketika Tuhan hadir dalam hati kita, tidak ada penderitaan yang sia-sia, tidak ada air mata yang tidak diperhatikan, dan tidak ada kebahagiaan yang luput dari pandangannya. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor Valentino Pandelaki untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.